Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, selamat sore Sobat Milenial. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Balik lagi di Kamis sore yang manis hari ini, tentu saja di acara Lajata Milenial. Lahirkan keajaiban dari tanganmu. Weh, luar biasa yang meriah banget di kantor kita hari ini. Oke, bersama saya teman-teman Yunanto Dwi Purnomo yang akan memandu acara ini selama ya kira-kira 1 jam ke depan lah. Anyway, kita kenal lagi ya teman-teman. Lajata Milenial ini adalah program berbagi pengetahuan, pengalaman, cerita, bakat dan inovasi milenial di Kementerian BUMN dan juga sobat-sobat milenial di seluruh perusahaan BUMN. Program ini terbuka buat sobat milenial di seluruh perusahaan BUMN. Jadi buat teman-teman milenial nih di BUMN yang mungkin punya inovasi atau mungkin proyek yang ingin di-share, silahkan kontak kami di sini melalui PIC Mbak Demi Mariska yang kemarin juga sebenarnya sempat tampil ya di acara Lajata Milenial chapter yang sebelumnya di 0856 5902 8678. Oke, nah kita juga mau kasih info nih sobat milenial supaya teman-teman nyaman selama ikut program ini. Kita ikuti tata tertib acaranya. Yang pertama, teman-teman silahkan untuk menulis identitas, instansi, kemudian nama teman-teman. Kemudian teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kamera ya, karena kayaknya sepi banget nih. Kita udah di webinar, kemudian kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita nggak bisa lihat nih mukanya teman-teman sekalian. Jadi please buka kameranya, kemudian pakai virtual background yang udah di-share. Kemudian selama pemateri memberikan masuk acara nanti, mohon teman-teman untuk mute mikrofonnya supaya kita sama-sama lebih nyaman. Kemudian juga jangan lupa teman-teman silahkan ajukan pertanyaan melalui Slido di kode Y148, sekali lagi di kode Yankee 148. Kemudian nanti teman-teman yang mengajukan pertanyaan bisa mendapatkan hadiah bagi 5 penanya terbaik. Oke, jangan lupa ya, jadi sekali lagi Slido di Y148, kemudian nanti pertanyaan yang mendapatkan dengan like terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, jadi gimana nih teman-teman kesibukannya selama di rumah? Kayaknya kita mudah mulai memasuki masa WFH lagi ya. Nah, jadi untuk informasi juga, acara Lajata ini akan diadakan setiap Kamis sore pukul 16 sampai 17 dengan topik pembahasan yang seru dan berbeda-beda pastinya. Kemudian selain melalui di Zoom atau nanti mungkin bisa melalui Teams, teman-teman juga bisa mengikuti acara Lajata Milenial ini di Instagram Live atau melalui YouTube channel dengan kata kunci tetap Lajata Milenial BUMN. Oke teman-teman, tentunya masih ingat ya, dalam ingatan bahwa kita tuh udah Lajata Milenial chapter berapa sih? Kita kan selama ini udah ternyata melewati 4 chapter teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang kemarin adalah behind the scene-nya. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan episode dari 1 sampai 4, mungkin teman-teman pengen tahu kemarin membahas apa aja sih, tonton aja YouTube Lajata Milenial BUMN. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, kami persembahkan untuk Anda kecuplikan keseruan di episode sebelumnya. Ini dia. Selamat sore, Sobat Milenial semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Putra Akbar Pangestu, bagian dari Kementerian BUMN, tepatnya di Unit Keasdapan Teknologi Informasi, akan berbagi dan sharing terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, dengan tema yaitu Role Model Organization for Better Us. Oke, kita bicara dengan Grand Why-nya nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kita perlu untuk melakukan perubahan atau transformasi, dan juga bagaimana kita menciptakan perubahan. Nah, latar belakangnya adalah kita berada di era double disruption nih, Mbak Vina dan juga teman-teman milenial semua. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Bustomi tadi, ada double disruption. Yang pertama adalah disrupsi teknologi. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita udah tahu nih yang namanya ada cloud, ada big data, ada artificial intelligence, ada machine learning, 3D printing, dan lain semacamnya. Nah, tentunya dengan teknologi-teknologi baru ini tuh memudahkan kita nih, Mbak Vina dan sobat milenial semua, bahwa memang sebetulnya kita sudah harus berubah nih, karena banyak proses bisnis dan juga bagaimana cara kita bekerja itu sudah berubah. Dan yang kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita menjadi sangat terpaksa nih untuk jadi jauh lebih cepat berubah.
Mungkin itu ya Mbak Vina, apakah Mbak Vina juga ngerasain nih kalau misalkan ternyata teknologi berkembang dan juga disruption? Ya, tentunya dengan pandemi COVID ini perlu ada penyesuaian dan perubahan juga ya Mbak Vina ya dan sobat milenial sekalian. Oke, berarti kita sudah mengalami hal yang sama ya. Mas Afif Akmal, kita kan akan membahas mengenai high level IT maturity ini. Nah, saya sebagai orang yang bukan bergelut di bidang teknologi ataupun IT itu kurang paham, atau ini juga mewakili sobat milenial saya yang bukan dari kalangan IT ya. Sebenarnya seperti apa sih high level IT maturity? Oke. Sebelumnya saya ingin meluruskan dulu nih, Mbak. Oke. Ketika kita berbicara IT, orang itu hanya fokus bahwa itu tugasnya orang IT. Nah, tapi sebenarnya di era digital sekarang, di era industri 4.0, ketika kita berbicara IT, itu sebenarnya lingkupnya luas nih. Apa aja itu? Jadi ibaratnya nih, kita analogikan, Mbak Ria ini kan orang HC. HC di Jasara Harja ya? Betul, Jasara Harja, HC-nya ketika mau merekrut orang pakai aplikasi nggak? Pakai dong. Oke. Terus kemudian tata persuratan itu pakai aplikasi nggak? Pakai. Nah, itu didukung oleh siapa? IT. Nah, itu. Maka dari situ sebenarnya ketika kita berbicara IT, artinya kita berbicara tentang bisnis. Oke. Kita berbicara tentang bisnis dan juga operasional di perusahaan kita, ya kan? Maka dari itu apa sih yang dimaksud dengan remote working gitu. Sebenarnya remote working ini salah satu istilah dari banyak istilah ya yang sudah dipakai baik di dunia maupun di Indonesia. Ada yang menyebutnya flexible working arrangement, ada yang menyebutnya telecommuting, ada yang menyebutnya teleworking. Itu semua sebenarnya maksudnya sama. Jadi di sini adalah pilihan cara bekerja ya yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai untuk bekerja di luar kantor. Tapi dengan tetap memenuhi target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Ya, boleh misalkan kerja di mana aja, tapi target sama kerjaan harus beres. Benar, gitu ya. itu yang utama. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah remote working ini baru muncul setelah pandemi? Itu kan, apa ini kok saya belum pernah dengar? Gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Ini istilah remote working ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970. Dari zaman dulu ya, puluhan Dari tahun yang zaman lalu ya. dulu. Disrupsi itu adalah perubahan besar yang mengubah tatanan. Perubahan besarnya itu bagaikan tsunami kalau kita bilang. Jadi mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, itu pasti kena. Itu disrupsi. Konsekuensi dari disrupsi itu apa sih? Cara dan pendekatan yang baru. Mulai dari proses, produk, sampai kebijakan dan pasar pun itu bisa jadi berubah jika terjadi disrupsi. Kemudian sebenarnya disrupsi ini tuh udah dari lama sebenarnya udah ada. Disrupsi ini udah dari tahun 1997 populernya, tapi sebenarnya dari puluhan tahun lalu itu udah ada. Populer. Tahun yang lalu ya. Ya, dari puluhan tahun lalu ada, tapi populernya itu tahun 1997, yaitu dikenalkan oleh Profesor Clayton dari Harvard Business School yang mengeluarkan buku tentang inovator dilema. Di sini beliau mengatakan kalau diramalkan segala sesuatu yang lazy atau yang malas itu dan tidak memperbaiki diri itu dia akan mati. Ya oke, itu tadi keseruan dari Lajata 4 chapter sebelumnya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau dari BUMN pingin tampil juga di acara Lajata Milenial ini, silahkan hubungi Mbak Demi Mariska. Oke, langsung saja nih kita masuk acara yang kita tunggu-tunggu. Kita saat ini mau mengundang narasumbernya perempuan. Dia anggun, muda, energik, dan penuh inovasi. Beliau lahir di Surabaya 12 April 1993, lulusan dari Ekonomi Manajemen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saat ini beliau bertugas di PT Banda Karya Reksa sebagai Manajer Marketing Produk, Promotion, dan Data Analis. Dan tentu saja tema sore ini masih aja berkaitan dengan judul webinar kali ini, yaitu Lahirkan Keajaiban dari Tanganmu. Oke,
Supaya nggak penasaran nih, saya undang narasumber kita dengan satu pantun. Oke, yang di studio boleh ya nanti ikut tepuk tangannya ya, biar rame ya. Jalan-jalan sambil isi perut, jangan lupa mampir ke Pujasera. Cakep. Yuk, lemes banget nih. Yuk, mari kita sambut Mbak Samantha sebagai pembicara. Mbak Samantha, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai narasumber nih, sesi sharingnya, kita ingetin lagi nih Sobat Milenial. Buat Sobat Milenial boleh mengajukan pertanyaan di Slido dengan kode sekali lagi Y148. Kemudian jangan lupa nih, nanti yang dapat like terbanyak bisa mendapatkan 5 hadiah menarik. Oke, mungkin kita sambil dulu ya Mas Samantha, udah dianggap rumah sendiri loh ini. Keren banget loh ini kantornya. Oh ya? Iya, aku betah nih kayaknya. Kayaknya Di sini terus. di BGR juga sama keren ya kayaknya. Iya dong, pasti. Oke, teman-teman, sekali lagi kita nanti akan membagikan pertanyaan, membagikan hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Tapi selain nanti bisa pakai Slido, Mbak Samantha, kita boleh sekali ya buat kesempatan teman-teman yang mau bertanya langsung nih, nanti bisa raise hand di Zoom, kemudian nanti kita bisa pilih ya 2 atau 3 orang lah ya buat tanya langsung ke Mbak Samantha. Mumpung nih ada ahlinya nih dari BGR Logistik. Oke, silakan Mbak Samantha, bisa kita mulai sharing di sini. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke, selamat sore Mas Yuna dan juga teman-teman semua yang menyaksikan secara melalui Zoom dan juga yang menyaksikan secara live streaming di YouTube. Saya Samantha dan tema yang saya ambil ini adalah, ini memasuki chapter 5 ya, dan tema yang ingin saya angkat adalah adaptive action. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari dari spirit yang kita hidupi di BGR Logistik gitu. Dan sub temanya itu adalah karena yang muda yang berkarya. Di sini saya ngomongin muda, we're not talking about numbers ya, bukan umurnya, tapi menurut saya lebih kepada spiritnya, the way we talk, the way we think, terus kemudian juga gimana kita menghadapi situasi dan bagaimana kita memaintain spirit kita untuk kita bisa terus belajar gitu. Itu makanya kenapa saya ambil tema, karena yang muda yang berkarya. Kita nggak ngomongin umur ya ini ya. Umur itu hanya angka. Iya, umur itu hanya angka, bener banget. Oke, next. Sebelum mulai sharing, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Samantha Esterina, biasanya dipanggil Samantha, bisa Sam juga bisa. Kemudian saya bekerja di BGR Logistik. Saya memulai awal karir saya di Corporate Communication Staff saat itu di tahun 2019. Kemudian saya pindah-pindah divisi, kemudian masuk ke IT, kemudian masuk ke marketing e-commerce. Kemudian saya juga sempat menjadi sekretaris di RUT dan juga di Supervisor Development Product. Yang akhirnya kemudian kita membuat warung pangan ini gitu. Dan saya lahir di Surabaya 12 April 1993. Ini legit ya, saya masih milenial, Mas. Anak Surabaya nih. Iya. Dan saya kuliah di Sanata Dharma University. Backgroundnya adalah manajemen, ekonomi manajemen gitu. Dan sedikit tentang saya itu sukanya menebar kebahagiaan, Mas, di kantor saya dan juga di my surroundings gitu. Of course untuk pekerjaan gitu ya, pasti ada stressful, pasti ada tegang-tegangnya gitu ya, tapi untuk bekerja kita harus tetap happy gitu. Dan I'd like to connect with you all gitu ya. Bisa juga reach me on email, ada di samantha.ester@bgrlogistik.id, atau kalau yang mau kenal lebih dalam bisa langsung DM aja di IG aku di Esterina. Iya dong, karena kan sekarang kan milenial ya, jadi nggak perlu lagi lah kita kenalan pakai nota dinas atau misalnya pakai email gitu kan. Ribet banget. Bisa aja cek langsung tuh DM ke IG-nya Mbak Esterina. Ya betul. Dan sebelum kita mulai, saya juga
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Mas untuk Kementerian BUMN dan juga tim dari Lajata Milenial yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Sungguh sebuah kehormatan untuk saya Mas bisa ada di sini. Apalagi kantornya keren banget, aku suka banget di sini. Dan juga aku juga mau berterima kasih juga untuk tim Warung Pangan, tim saya Mas. Of course saya berdiri di sini bukan karena saya paling tahu, bukan karena saya paling berpengalaman, tapi ini semua hasil kerja dari tim Warung Pangan di BGR Logistik gitu. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya nih di sini yang sudah bergabung di Lajata Milenial, baik yang menyaksikan secara langsung melalui Zoom dan juga yang mengikuti secara live streaming di YouTube. Jangan lupa like, subscribe ya. Like, subscribe dan juga follow IG-nya Follow, ya. betul. Gimana Mas? IG-nya di Lajata Milenial. Search aja nanti di YouTube juga Lajata Milenial tuh. Oke, itu ini ya paling penting ya Paling zaman sekarang penting, ya untuk benar. followers harus banyak ya. Benar, karena ya memang kita sekarang zamannya kan akun medsos, jadi Betul. kita harus manfaatin. betul. Tentunya yang positif ya Mas. Betul. Oke, next. Nah, kita langsung ke tema kita pada hari ini adalah adaptive action ya. Kenapa saya ambil adaptive action ini? Karena kita tahu ya dunia saat ini itu apalagi ada pandemi COVID saat ini tuh benar-benar seperti terdiskonstruksi gitu ya, seperti dibolak-balik gitu ya. Kita yang biasanya itu mungkin melakukan sesuatu hal itu dengan cara yang lama, kita harus terpaksa mengikuti cara yang baru. Bahkan itu bisa menjadi tidak nyaman, tapi itu harus dilakukan gitu ya, karena adanya perubahan zaman saat ini gitu ya. Dan dengan adanya COVID-19 ini tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita rubah, dari cara kita dari cara kita bekerja. Kita harus WFH sekarang ya, harus WFH. Terus dari cara kita makan, kita juga nggak bisa juga sekarang sembarang tempat gitu ya. Termasuk harus mungkin bersih. sekarang pun kita harus melakukan seminar online begini. Harus seminar secara online, padahal kan pengennya kan ketemu ya, gitu ya. Kita kan nature-nya kan adalah makhluk sosial ya, pengennya ketemu, pengennya bareng-bareng gitu ya. Tapi tapi tetap puji Tuhan karena adanya teknologi ya, kita juga harus melihat sisi positifnya ya Mas ya, adanya teknologi kita bisa tetap connect gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu ataupun pernah membaca tentang skema adapt ini. Ini adalah sebenarnya challenge yang sudah diramalkan dari bertahun-tahun yang lalu sebenarnya gitu. Challenge yang akan muncul seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Itu ada ADAPT ya, ada asymmetry, ada disruption, ada edge, kemudian polarization dan trust gitu. Nah, yang pertama itu adalah asimetri gitu ya. Apalagi saat ini kan ada pandemi COVID saat ini benar-benar challenge ini benar-benar dirasakan, kayak di-emphasize gitu loh, kayak diperjelas lagi gitu, yang bikin orang tuh jadi surprise ya. Seluruh dunia surprise gitu. Nah, yang pertama itu adalah asimetri. Asimetri ini adalah increasing wealth disparity. Jadi karena adanya COVID-19 ini benar-benar gap kekayaan antara sisi 1 dan sisi 2 ini terlihat sangat jelas. Kesenjangannya makin tampak lah. Betul, kesenjangannya semakin tampak. Yang terpuruk semakin terpuruk, yang sustain juga bisa sustain, bisa semakin berkembang lagi gitu. Berkembang. Nah, itu di situ juga muncul juga adanya orang-orang yang kita tahu lah ya, banyak juga yang di layoff gara-gara pandemi. Banyak juga yang bisnisnya kemudian turun. Dan atau juga bahkan mungkin bangkrut kali ya. Bangkrut juga, mungkin mereka sudah terlanjur punya cash flow tertentu yang mungkin diramalkan harus harus lunas di beberapa tahun terakhir, tapi karena pandemi jadi hancur forecastnya gitu kan. Kemudian ada disruption. Nah, disruption ini juga kita tahu kan ya Mas ya, sekarang gara-gara disruption kita jadi semua nih kayak serba teknologi gitu. Kita cara kerja kita itu benar-benar depends on teknologi gitu. Makanya kenapa di challenge ini tuh nanti akan kelihatan perusahaan-perusahaan mana yang giant tech ya, yang perusahaan teknologi. Saya punya teman
yang kita pernah sharing-sharing, dia memang bekerja di perusahaan teknologi gitu Mas. Di saat perusahaan-perusahaan lain itu mengalami penurunan, justru karena dia perusahaan teknologi, perusahaan teknologi atau perusahaan yang berbasis teknologi gitu ya, itu dia mengalami kenaikan sampai 300-400%. Wow. Padahal belum habis tahun, dan itu menurut saya keren banget sih gitu loh. Nah mungkin ini juga bisa menjadi kita untuk belajar gimana caranya adapt di dunia teknologi. Memang nggak bisa dihindari juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gap demografis. Gap demografis ini seperti yang kita tahu ya Mas ya, apalagi kemarin waktu lulusan university ya gitu ya, banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang sulit mencari pekerjaan karena banyak gap demografis, kemudian juga tidak adanya lapangan pekerjaan yang dibuka. Banyak instansi yang kemudian harus stop atau menutup, bahkan mengurangi karyawan. Itu worst-nya mereka mengurangi karyawan, dan itu memberikan dampak yang sangat signifikan bagi teman-teman kita yang barusan lulus. Kemudian dan banyak lagi dampaknya seperti pressure di dunia bisnis, sosial, institusi. Banyak yang tiba-tiba minta pensiun karena dia harus punya banyak uang. Certain time itu dia harus punya uang untuk bisa menutupi mungkin hutangnya atau juga menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian ada polarization. Nah, di polarization ini kita tahu ya Mas ya, kan sekarang ini gara-gara COVID gitu kan, mobilitas kita dibatasin, terus konektivitas dibatasin gitu ya. Dan adanya gangguan, isu yang terjadi adalah adanya ketidakstabilan kerjasama antara satu institusi dengan institusi lain, mungkin kerjasama, mungkin kolaborasi dan lain sebagainya. Dan mereka bukan karena tidak mau, tapi karena mereka fokusnya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri gitu, dan itu menjadi salah satu challenge juga gitu. Kemudian berikutnya adalah trust gitu. Nah di trust ini apalagi sudah semakin kelihatan challenge-nya ya, banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya dipertanyakan oleh certain society gitu ya. Banyak adanya ketidakpercayaan kepada salah satu pemimpin gitu ya. Tapi di sisi lain gitu akan ada muncul orang-orang yang bisa menyuarakan isi hati teman-teman ini, society ini gitu, dan akan ada leader-leader yang muncul untuk bisa membela ataupun menyuarakan suara hati teman-teman ini. Karena merasa senasib gitu. Karena merasa senasib dan merasa mungkin memiliki suara gitu ya, dan mereka akan depend on leader tertentu ini gitu. Nah itu juga salah satu challenge yang kita hadapi gitu. Nah kemudian jadi gimana sih caranya? Ngomong-ngomong ini juga sebetulnya nyambung juga sama tema dari Lajata chapter sebelumnya, bahwa ternyata disruption ini bisa ditindaklanjuti, salah satunya oleh PT BKR dengan cara-cara seperti ini. Iya betul, dengan cara adaptive action tadi itu. Gitu, kan? Oke teman-teman, juga jangan lupa kalau ada pertanyaan yang langsung atau mungkin ditanyakan langsung sama Mbak Samantha, bisa nanti raise hand, nanti bisa kita tanyain langsung ya Mbak Samantha. Iya. Oke. Dan karena adanya challenge ini ya Mas ya, ada challenge ini, gimana sih caranya supaya kita bisa at least kita menghindari atau kita bisa at least melindungi diri kita dari adanya challenge ini gitu. Ya kita harus punya adaptive action, kita harus bisa beradaptasi gitu. Mas Yuna tahu nggak sejak pandemi ini viral ya, sejak pandemi ini viral, bener sih. Milenial tuh ngomongnya viral kalau milenial tuh. Virus yang menyebabkan viral. Nah itu dia. Jadi sejak sejak adanya pandemi COVID-19 ini, saya itu get more serious on saving. Saya itu jadi lebih serius lagi dalam menabung. Saya itu kan senang menabung ya, saya itu suka menabung orangnya. Tapi sejak adanya COVID-19 ini, saya jadi lebih konsisten lagi untuk menabung. Kalau saya gajian, saya pasti 10% pasti untuk Tuhan.
kemudian sisanya untuk nabung, untuk saving, investing. Saving terus saya perkuat emergency fund. Emergency fund saya kuatkan gitu. Kenapa? Karena if worst case happen, I got fired from my job ya, saya jadi jobless, saya masih bisa bertahan hidup mungkin 8 sampai 12 bulan ke depan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. I'm adapting. Saya beradaptasi dengan situasi yang tidak menentu ini gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan juga gitu, teman-teman lakukan juga gitu. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang uncertain ini dan juga tentunya tetap bekerja, tetap berproduktivitas, tetap protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan ya. Gitu. Itu I'm adapting gitu. Sama halnya dengan di korporasi, di perusahaan saya gitu ya. Saya bersyukur banget saya memiliki leaders saya itu amazing banget. Mereka tuh benar-benar mensupport the millennials gitu ya, mensupport millennialsnya gitu untuk terus terus bergerak, terus maju, terus berinovasi gitu. Nah, sama halnya dengan bisnis yang kita lakukan di BGR Logistik, kita beradaptasi. Biasanya kita B2B, ini sekarang kita mencoba retail. Karena untuk perubahan saat ini, dunia saat ini sudah berubah, kita nggak bisa pakai cara yang sama untuk bekerja. Dalam berbisnis, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, kita nggak bisa pakai cara yang sama lagi, gitu. Dan itu kenapa kita harus beradaptasi. Benar, karena pun kalau misalnya kita ngeyel gitu ya, tetap nggak berubah dengan cara yang baru gitu, bisa aja malah kita yang stuck, atau bahkan mungkin worst case-nya bisa aja malah kita yang mati kan. Iya betul, kita yang rugi sendiri gitu. Makanya memang kita harus beradaptasi. Nah, dan ini adalah adaptive action model. Ini sebenarnya sudah banyak juga sih mungkin teman-teman juga udah familiar dengan model ini gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan adaptive action? Yang pertama itu kita harus melihat what-nya. Jadi what, so what, now what will we do? Gitu ya. What-nya apa sih? Apa kondisi kita saat ini gitu ya? Kondisi apa yang bisa membuat kita nih kok seperti ini tuh seperti ada ganjelan gitu. Ini sepertinya nggak normal, ini anomali gitu kan. Kemudian so what-nya, dengan adanya ini tuh dampaknya apa sih gitu? Dampaknya apa? Terus kemudian langkah mitigasi apa yang harus kita lakukan gitu kan? Terus dengan adanya ini tuh ada fenomena apa yang terjadi saat ini gitu. Nah itu so what-nya. Dan setelah itu now what will we do gitu ya. Dengan adanya ini kita harus ngapain untuk melindungi diri kita, untuk protect diri kita. Dan untuk level berikutnya adalah gimana caranya kita membuat sesuatu yang itu bisa memberikan positive impact for the society. Nah itu next levelnya. Nah, dan ini awal mulanya warung pangan itu berdiri ya, kita lihat adanya pandemi COVID, ini benar-benar tim warung pangan, kita ngerjain warung pangan, kita ngebut dan setelah adanya pandemi COVID ini makanya lahirlah warung pangan. Kemudian daya beli masyarakat menurun, pasti karena banyak layoff, banyak yang banyak yang harus dirumahkan dan lain sebagainya. Kemudian adanya kebijakan PSBB, dan yang paling bikin concern lagi untuk kita terutama milenial adalah UMKM yang omsetnya itu menurun drastis akibat adanya pandemi COVID saat ini gitu ya. Dari mengalami penurunan hingga 30% dari kondisi normal. Itu benar-benar kita harus concern dengan masalah ini karena ini masalah yang sangat serius. Apalagi 30% itu juga lumayan gede ya, terutama buat UMKM apalagi. Betul. Ada beberapa UMKM itu yang mitra-mitra dari warung pangan itu benar-benar harus stop. Bisnisnya itu harus stop gitu. Karena kesulitan mencari modal dan lain sebagainya. Nah, ini so what-nya. Jadi bisnis UMKM berhenti total sejak Juni 2021, ini yang saya baca dari research-nya. Ada 10% bisnis UMKM berhenti total sejak bulan Juli 2020.
10% Ya. berarti gede banget. Itu banyak sekali gitu kan. Kemudian ada 16.000 toko modern yang bergerak sangat masif dengan sistem yang begitu canggih, sehingga warung-warung kelontong ini tidak lagi menjadi pilihan utama, karena mereka lebih senang ke warung-warung yang bukan warung kelontong gitu ya. Dan itu kita juga harus memikirkan teman-teman UMKM gitu, jangan sampai di masa pandemi saat ini, apalagi di era digitalisasi, mereka tertinggal. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian PSBB membuat proses distribusi dan konektivitas terdampak, itu pasti. Dan konservatif ya, jadi cara menjalankan bisnis yang masih konservatif dari UMKM itu membuat mereka sulit bersaing dengan toko-toko modern. Kemudian perilaku pembelian masyarakat dengan cara online semakin meningkat, jadi mereka tidak lagi beli ke warung-warung konvensional, itu juga menjadi salah satu kendala. Dan di samping itu ada 3,6 juta jumlah UMKM di Indonesia. Berarti kan banyak banget yang harus kita pikir. Maksudnya banyak banget yang menjadi concern gitu. Kita harus memikirkan sesuatu supaya UMKM ini tidak mati. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Means we need to do something. Makanya lahirlah Warung Pangan ini. Nah, Warung Pangan ini adalah aplikasi yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk mendukung program pemerintah, yaitu belanja di warung tetangga gitu. Jadi waktu awal-awal pandemi itu kita sama-sama mengkampanyekan belanja di warung tetangga, jadi kita sama-sama support bisnis tetangga kita gitu kan. Nah, di sini juga kita kebetulan karena BGR Logistik itu adalah perusahaan logistik yang bergabung dalam 9 BUMN Klaster Pangan. Makanya kita bekerja sama untuk kita membuat aplikasi Warung Pangan, dan nanti kita juga bekerja sama untuk supply-nya. Dan kebetulan karena BGR Logistik ini adalah perusahaan logistik dan warehouse, jadi warehouse dan distribution gitu ya. Makanya kita dengan kekuatan kita mau memberikan dampak apa nih untuk UMKM gitu. Makanya kita punya gudang di mana-mana, kita punya banyak armada, itu kita manfaatkan. Warung Pangan merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat digunakan oleh UMKM untuk membeli dan mengupdate ketersediaan komoditas pangan secara real time. Dengan aplikasi ini, pengiriman bebas ongkos kirim dengan minimal belanja Rp100.000 saja. Anda dapat bertransaksi dengan segala jenis pembayaran tunai dan non-tunai. Produknya terjamin dengan kualitas terbaik dan harganya bersaing. Anda dapat dengan mudah membeli dan menjual produk warung Anda dengan jaringan supplier dan pembeli yang luas tersebut. Jaringan yang sangat luas memudahkan Anda dalam menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan peternak dengan baik dan optimal. Berikut adalah segala hal yang perlu Anda ketahui jika ingin bertransaksi di aplikasi ini. Pertama, Anda wajib melakukan registrasi dengan cara klik daftar di sini. Lengkapi form daftar UMKM lalu klik simpan. Anda akan mendapat notifikasi setelah berhasil menyimpan data. Selanjutnya, admin akan mengirimkan chat WhatsApp yang berisi link aktivasi akun Anda. Link tersebut akan digunakan ketika login pertama kali. Setelah login, Anda akan dihadapkan pada homepage seperti ini. Jika ingin membeli produk, klik beli pada produk kemudian masukkan jumlah yang akan dibeli, lalu klik pesan sekarang. Setelah berhasil memesan produk, checklist checkout pada produk, lakukan pembayaran di menu pemesanan. Setelah itu, pilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Lalu klik pesan. Setelah Anda melakukan transfer, pembayaran akan otomatis terkonfirmasi. Anda juga dapat menggunakan voucher yang Anda miliki sebelum memilih metode pembayaran. Klik gunakan kode voucher, kemudian pilih voucher yang akan digunakan. Setelah berhasil melakukan pembayaran, Anda tinggal menunggu barang pesanan tiba, maksimal 2 hari setelah pembayaran dikonfirmasi. Anda juga dapat melihat proses pemesanan dan melacak perjalanan barang yang Anda pesan. Akun jual mitra. Akun jual mitra merupakan fitur yang digunakan mitra untuk menjual produknya secara online. Anda dapat menambahkan produk yang akan dijual pada aplikasi dengan memilih menu item, kemudian klik tambah item. Jangan lupa masukkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan lalu klik submit. Selain menambahkan produk, Anda juga dapat mengupdate ketersediaan dan harga produk lewat menu item. Kemudian klik update pada produk. Masukkan data yang diinginkan, checklist disclaimer, kemudian klik update.
Selanjutnya adalah konfirmasi, yaitu menu yang menampilkan produk Anda yang sudah dipesan oleh masyarakat. Anda bisa menyiapkan produk tersebut sebelum masyarakat melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, Anda bisa masuk ke menu dibayar, yang akan menampilkan list pesanan yang sudah dibayar. Di dalam menu ini juga terdapat opsi pengiriman yang dipilih oleh masyarakat. Anda tinggal menyesuaikan pengiriman sesuai pilihan dari customer atau masyarakat. Ketika dalam proses pengantaran, Anda dapat melihat list pesanan yang sedang diantar melalui menu diantar. Hubungi kami. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun komplain pemesanan kepada BGR melalui 1500692 atau email yang tercantum di menu Hubungi kami. Warung Pangan. Belanja mudah diantar sampai rumah. Tujuannya luar biasa meriah. Menurut Mas gimana? Keren banget karena tujuan utamanya jelas ya buat UMKM. Karena mungkin kalau untuk aplikasi sejenis kita sering tahu buat customer langsung kan ya. Sedangkan kalau koreksi kalau saya salah, mungkin untuk warung pangan ini lebih ke arah ini ya, UMKM supaya gimana bisnisnya tetap berjalan gitu. Betul. Memang untuk mendukung bisnis UMKM, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita nanti ke depan akan merambah ke end user. Tapi bukan berarti ini untuk mengesampingkan UMKM ya. Justru dengan adanya end user ini nanti kita mau menyediakan pangsa pasar yang lebih luas lagi untuk si UMKM ini. Jadi nanti ke depan UMKM bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi tanpa terbatas oleh jarak. Gitu. Berarti bukan cuma buat jangka pendek aja sebetulnya, buat jangka panjangnya gimana dapat customer. Betul. Dan tentunya juga kita bisa ini untuk manfaat warung pangan, kita pemulihan ekonomi nasional, karena dengan adanya warung pangan ini nanti diharapkan bisa memutus rantai pasok yang sangat panjang sekali yang membuat adanya persebaran yang tidak merata, persebaran pangan yang tidak merata, terus juga harga pangan yang tidak stabil. Nah, diharapkan akan seperti itu. Kemudian akses pangan bisa lebih merata ya, akses pangan bisa lebih merata, kemudian penyerapannya juga lebih optimal. Kemudian sinergi UMKM dan nilai ekonominya bisa bertambah, bisa meningkat. Kemudian tentunya kualitasnya juga terjamin karena langsung dari off-taker-nya, langsung dari produk BUMN dan juga non BUMN untuk melengkapi. Jadi nanti si mitra ini bisa milih produk-produk sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga transaksinya mudah karena kita juga sudah connect dengan banking, kita juga sudah connect dengan digital payment dan juga bisa COD juga gitu. Jadi bisa COD juga berarti. Bisa. Jadi terserah mitranya mau cara pakai transaksinya. Mau pakai cara transaksi yang seperti apa. Kemudian juga free delivery Mas. Jadi pembelian 100.000 itu pembelian minimal 100.000 itu free delivery. Ini nih yang penting biasanya kan kalau kita check out itu kan ini free ongkir apa enggak nih? Iya benar. Jangan-jangan ongkirnya lebih mahal nih barangnya. Seringnya gitu ya. Seringnya gitu, free ongkirnya lebih mahal terus nggak jadi deh. Gitu. Terus yang terakhir itu integrating suppliers and customers. Jadi mengintegrasikan antara supply dan demand gitu ya. Kita support petani, kita support nelayan, kita support peternak, dan juga mempertemukan langsung dengan buyer.